Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, pandemi COVID-19 yang melanda wilayah Sumatera Utara sejak awal tahun 2020 telah menuai dampak yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Kehidupan dirasakan semakin sulit, terutama dalam bidang kesehatan dan perekonomian. Namun demikian, kehidupan harus terus berjalan. Kita tetap harus bertahan dan berkembang. Kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa new normal, beraktivitas sambil melaksanakan protokol kesehatan agar tidak terdampak penularan COVID-19, sehingga kita tidak kalah dengan wabah penyakit ini. Sebentar lagi, masa jabatan beberapa kepala daerah di Sumatera Utara akan segera berakhir. Kita sebagai bagian dari negara demokrasi membutuhkan suara rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil rakyat yang konstitusional. Berdasarkan Perpu nomor 2 tahun 2020, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang sedianya dilaksanakan pada 23 September 2020 dimundurkan menjadi 9 Desember 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Kementerian Kesehatan RI dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mendukung pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi ini dengan pertimbangan wabah COVID-19 belum dapat dipastikan berakhir pada tahun 2021. Kita sangat menyadari bahwa pilkada yang akan dilaksanakan berpotensi meningkatkan penularan virus corona. Kita semua tidak menginginkan terjadinya ledakan penderita baru COVID-19 akibat pilkada di Sumatera Utara. Walaupun kita mengetahui bahwa angka kesembuhan COVID-19 sekitar 95%, namun kita tidak menginginkan diri kita atau orang-orang di keluarga kita yang kita cintai dan kita sayangi, termasuk dalam 5% orang yang tidak sembuh akibat COVID-19 karena mereka rentan terhadap penyakit ini. Untuk itu, persyaratan pilkada yang akan dilaksanakan harus tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pilkada serentak di Sumatera Utara akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, diikuti oleh 23 kabupaten kota, dan pilkada ini akan menjadi pilkada yang unik dan berbeda dibandingkan pilkada sebelumnya. Kampanye akbar dengan mengumpulkan massa di suatu tempat dalam pilkada harus dihindari. Demikian pula, kampanye di dalam ruangan tertutup harus dihindari. Hal ini berpotensi terjadinya massa yang berkerumun dan berdesakan, sehingga prinsip jaga jarak atau physical distancing dalam protokol kesehatan pencegahan COVID-19 akan sulit dicapai. Calon kepala daerah harus mulai membiasakan diri untuk berkampanye menggunakan media sosial dan media elektronik, menyampaikan ide dan gagasan serta program kerja secara santai di media digital. Kampanye dapat diganti dalam bentuk live streaming melalui media televisi, media online, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, baliho, brosur, dan sebagainya. Juga dihindari kerumunan massa pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye yang lebih modern di Sumatera Utara. Update terakhir yang berhasil direkap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara hari ini Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 16.30 adalah sebagai berikut. Orang dalam pemantauan sebanyak 1.555 kasus. Pasien dalam pengawasan sebanyak 252 kasus. COVID-19 positif terkonfirmasi sebanyak 1.723 kasus. Penderita meninggal dunia sebanyak 101 kasus dan penderita sembuh sebanyak 437 orang. Saudara-saudara warga Sumatera Utara yang saya hormati, pandemi COVID-19 tidak hanya menjadi ancaman terhadap kesehatan, namun juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.
Dibatasinya aktivitas di luar rumah mengakibatkan kegiatan ekonomi menjadi lesu. Gelombang PHK dan penutupan usaha pun tidak bisa ditahan. Untuk itu, dibutuhkan upaya penanganan yang dapat memutar kembali roda perekonomian yang sempat terhenti. Kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan kesehatan, namun juga pada dampak sosial ekonomi yang terjadi di masa pandemi ini. Setelah menerapkan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas pelayanan kesehatan dan menahan penurunan daya beli masyarakat melalui program jaring pengaman sosial, pada tahapan berikutnya, kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berfokus pada upaya penanganan dampak ekonomi atau lebih dikenal dengan program stimulus ekonomi. Berdasarkan berbagai analisis dan kajian yang telah dilakukan, strategi perbaikan ekonomi di Sumatera Utara berfokus pada 3 akselerasi ekonomi, yaitu alokasi anggaran untuk usaha dan industri padat karya, penguatan sektor real dan UMKM, dan penguatan ketahanan pangan. Tujuannya adalah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi. Alokasi anggaran melalui refocusing kegiatan pemerintah akan disisihkan untuk mendorong kinerja berbagai usaha dan industri yang memberikan multiplier efek yang besar terhadap perekonomian. Pemulihan sektor real dan UMKM akan dipercepat melalui pemberian beragam insentif baik dalam bentuk bantuan modal dan upgrading skill dan ketersediaan bahan pokok dan komoditas strategis yang memiliki volatilitas harga tinggi akan dijaga melalui berbagai upaya untuk menjaga produktivitas petani Sumatera Utara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang memasuki refocusing tahap kedua dengan alokasi yang tidak terlalu berbeda dengan tahap pertama, sekitar 500 miliar rupiah. Sebelumnya, refocusing tahap 1 berkisar 502 miliar yang telah digunakan untuk penanggulangan COVID-19, termasuk di dalamnya anggaran bidang kesehatan, pendukung kesehatan, penanggulangan dampak sosial, dan dampak ekonomi. Saudara-saudara warga masyarakat Sumatera Utara yang saya hormati, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat yang telah melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, sehingga saudara-saudara dapat bekerja dan berkarya tanpa tertular virus corona. Pemerintah daerah Sumatera Utara membutuhkan tenaga, pikiran, dan karya saudara-saudara dalam membangun Sumatera Utara menjadi lebih maju. Langkah terbaik kita saat ini adalah dengan memutus rantai penularan COVID-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami akan selalu mengingatkan, gunakanlah masker pelindung hidung dan mulut, jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi, cuci tangan dengan sabun dan air, serta hindari kerumunan orang banyak. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua pada masa pandemi COVID-19 ini. Demikian press release sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumut lawan COVID-19, bersama kita bisa. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Rapatnya sudah bisa kita mulai ya. Loh. Ini kok pada berdekatan begitu duduknya? Hayo pada jaga jarak. Kalian ini di ruangan kerja saja sudah kita partisi biar kerjanya ndak perlu nempel-nempel begitu. Malah di sini deket-deketan. Dikandani kok ngeyel. Iya, Pak Jako. Maaf, kita masih suka lupa dengan himbauan adaptasi kebiasaan baru. Mas Adi juga lupa pakai masker ya. Iya, Pak. Ketinggalan di meja saya. Yo wis, ambil dulu maskernya, terus dipakai. Masker itu wajib dipakai setiap saat ketika kita berada di luar rumah, kecuali pas sedang makan dan minum. Ngomong-ngomong, kalian ini sudah pada cuci tangan belum ya? Waduh,
Petugas kebersihan kantor ini sudah pada rajin loh membersihkan kantor kita sesering mungkin dengan desinfektan. Masa kalian nggak rajin CTPS juga? Sekarang kalian cuci tangan dulu yang bersih, pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Loh, ini kok saya jadi sendirian ini? Jadi meeting apa ndak toh ini? Penting bagi kita untuk membiasakan diri mulai dari sekarang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kesehariannya sih sama, tata caranya saja yang agak berbeda.